Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 379, bersiap untuk Xiao Xiao. Setelah mandi, bentuk tubuh berotot Seng Xiao terekspos saat dia duduk di sofa ruangan ini dan berbicara dengan Jing Yun melalui telepon. Karena bangunan lain tempat tinggal Sen mempunyai kamar mandi dan ruang belajar di tiap ruangan terpisah, Seng Xiao sungguh-sungguh menyukainya di sana meskipun suasana di sana kuno. Besok adalah hari di mana ia akan melangkah maju. Sekarang setelah ia tidak lagi memiliki berlian yang berkilau dan gelar putra mahkota, ia harus menunjukkan lebih banyak ketenangan, pengendalian diri, dan tentu saja tidak berperilaku seperti sebelumnya. Mengetahui bahwa dia akan berbincang dengan calon mitra Zongteng, Mu Qixi duduk di tempat tidur mereka setelah mandi dan memperhatikan kekasihnya dengan saksama. Meskipun Seng Xiao sedang berbicara dengan Jing Yun melalui telepon sambil membaca beberapa data, dia tahu bahwa ada seorang anak kecil yang sedang menatapnya dengan tajam, yang sungguh mengganggunya. Bagaimana bisa kau mengintipku begitu lama? Sambil tersenyum, Mu Qixi turun dari tempat tidur dan naik ke pahanya. Apakah salahmu karena tampan? Apakah ada sesuatu yang ingin kau ceritakan padaku? Apakah kamu tidak akan mewakili Zongtong dalam pembicaraan bisnis besok? Ini adalah awal yang baru. Saya berharap suami saya menjalani perjalanan yang lancar. Mu Qixi kemudian menatap tulang selangkah Seng Xiao dan mengusap tatonya dengan jarinya. Seng Xiao menundukkan pandangannya ke arah gadis kecil itu dan mengecup bibirnya dengan lembut. Setidaknya kamu punya hati nurani. Kurasa menyerah pada kerajaan berlian bukanlah hal yang sia-sia bagiku. Baiklah, sudah malam. Ayo kita istirahat. Mu Qixi mulai menggambar lingkaran di dadanya. Sambil memegang tangan mungilnya, Seng Xiao mengangkatnya dan membawanya kembali ke tempat tidur. Sebenarnya, setelah makan malam, Huang Yu telah bergosip tentang keluarga Seng dengan Mu Qixi, memberitahunya kabar bahwa nona muda dari keluarga Gu akan menjadi tamu di keluarga Seng, dan bahwa setiap orang punya firasat sendiri-sendiri dengan kepindahan yang begitu jelas di antara kedua keluarga itu. Old Seng telah menemukan pendukung kuat lainnya untuk Huang Yao lagi. Karena saudara Seng kedua dan ketiga belum menikah, saya khawatir kali ini giliran saudara kedua. Bibi kedua, kamu melewatkan sesuatu. Mu Qixi tersenyum pada Huang Yu. Menurutmu mengapa Lao Seng terburu-buru membatalkan pertunanganku dengan Xiao Xiao? Dia tidak mempersiapkan nona Gu untuk siapapun selain Xiao Xiao. Tapi bukankah Seng Xiao sudah meninggalkan Huang Yao? Orang tua itu mungkin masih percaya bahwa Seng Xiao hanya mengamuk. Selain itu, meskipun Xiao Xiao sekarang ada di luar, kedua keluarga itu masih mengabaikan apa yang dia rasakan dan memutuskan masalah itu sendiri. Lagi pula, Mu Qixi telah sepenuhnya memahami Old Seng. Pada dasarnya, dia terlalu akrab dengan tipuannya. Bahkan tanpa persetujuan Seng Xiao. Kapan dia peduli dengan pendapat cucu-cucunya? Mu Qixi bertanya balik pada Huang Yu. Huang Yu mengacungkan jempol padanya. Sekarang kau semakin mirip dengan nona muda keluarga Sen, dan tidak seperti gadis penurut saat kita pertama kali bertemu. Apa yang perlu ditakutkan dari keluarga Seng? Tidak semua orang bisa menikah dengan keluarga Seng juga. Qixi, kalau, dan aku hanya ingin mengatakan, kalau Seng Xiao dipaksa kembali dan menikahi nona muda keluarga Gu, apa yang akan kau lakukan? Meskipun hal itu sama sekali tidak mungkin dalam pikiran Mu Qixi, dia memikirkannya baik-baik sejak Huang Yu memintanya. Jika suatu hari Xiao Xiao harus menikahi putri keluarga Gu, aku akan mencari pria yang berkuasa dan meninggalkannya selamanya. Huang Yu tidak dapat menahan tawa mendengar kata-katanya. Sebenarnya, Seng tua sengaja menyebarkan berita bahwa Gu Ziling akan datang ke keluarga Seng sebagai tamu. Selain itu, Seng Xiao juga tahu bahwa jika dia tidak pulang, dia tidak akan pernah memiliki Huang Yao atau putri kecil dari keluarga Gu. Tentu saja, Old Seng bermaksud mempermalukan keluarga Seng dengan tindakan itu juga. Aku sudah membatalkan pertunanganmu, dan sekarang aku akan menjalani perjodohan sempurna lainnya, pikirnya. Namun, semua orang tahu bahwa putra mahkota tidak menginginkan Huang Yao dan lebih suka berdiam di kediaman Sen, dan menjadi bocah malang yang tidak punya apa-apa. Besok adalah hari yang penting bagi keluarga Seng. Berkat pengaturan kakak kedua, keluarga Gu akan membawa Gu Ziling ke keluarga Seng sebagai tamu besok. Sebenarnya ini adalah kali pertama Old Seng bertemu langsung dengan Gu Ziling, karena sebelumnya dia hanya melihatnya lewat foto. Dengan begitu banyak hal yang terjadi pada keluarga Seng baru-baru ini yang membuat mereka berada di persimpangan jalan, lelaki tua itu bermaksud menyatukan Huang Yao dengan membawa Gu Ziling, karena pernikahan yang baik akan memperkuat pengaruhnya. Dia ingin seluruh dunia melihat bahwa Huang Yao memiliki Su Holdings di depannya dan keluarga Gu di belakangnya. Sekalipun Seng Xiao tidak ada, para pemegang saham pasti merasa percaya pada Huang Yao. Untuk pertemuan itu, kakak kedua telah sibuk selama berhari-hari. Namun, sekarang pertunangan dengan keluarga Sen dibatalkan dan kakak kedelapan tidak ada, apakah lelaki tua itu tidak peduli jika tamu dari keluarga Gu mungkin enggan datang? Meskipun demikian, ia masih belum tahu saat ini bahwa dirinya adalah salah satu kandidat. Pagi harinya, beberapa mobil Maserati putih melaju bersama ke rumah Seng.
Kali ini, bukan hanya Mama Gu yang datang sebagai tamu, tetapi juga Papa Gu dan Bibi mertua Gu Ziling. Mereka hanya berempat, tetapi mereka membawa 8 pengawal. Mungkin mereka ada di sana untuk menyiapkan panggung bagi Gu Ziling. Semua orang di keluarga Seng juga ada di sana, kecuali keluarga dekat Seng Xiao. Meskipun demikian, begitu Gu Ziling memasuki rumah Seng dengan gaun hitamnya, kakak kedua langsung merasa seolah ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Yang dapat dipikirkannya hanyalah bibirnya yang merah menyala. Dia memiliki rambut panjang bergelombang dan pipi berbentuk telur, dan tahi lalat yang sangat menarik perhatian di bawah alisnya yang halus. Tentu saja, seorang wanita muda dari keluarga kaya membawa aura kesejukan. Nona muda dari keluarga Gu benar-benar luar biasa. Ziling, sekarang kamu sudah di sini bersama keluarga Seng, kamu boleh menganggap ini sebagai rumahmu sendiri. Kau terlalu baik, kakek Seng. Gu Ziling tahu betul tentang situasi terkini di sekitar keluarga Seng. Orang tuanya bermaksud membiarkan dia memilih antara Seng Xiao dan kakak kedua. Segalanya akan sederhana jika dia lebih memilih kakak kedua, pertunangan, dan kemudian pernikahan. Di sisi lain, segalanya akan menjadi jauh lebih rumit jika dia menyukai Seng Xiao, karena dia tidak bersama keluarga Seng, tapi keluarga Sen. Tentu saja, Gu Ziling juga telah mendengar tentang hubungan Seng Xiao dan Mu Qixi. Ziling, perhatikan baik-baik tuan muda kedua. Apakah menurutmu kau akan menyukainya? Setelah semua orang duduk, Mama Gu bertanya dengan lembut kepada putrinya, sambil menunjuk dengan dagunya ke arah kakak kedua yang ada di dekatnya. Gu Ziling hanya melirik kakak kedua sekilas sebelum menjawab ibunya, tidak ada yang lain. Apakah itu berarti kau masih condong ke Seng Xiao? Saya ingin bertemu dengannya. Gu Ziling menegaskan posisinya. Baiklah, kamu akan berkesempatan untuk bertemu dengannya karena kamu akan tinggal bersama keluarga Seng untuk sementara waktu. Mungkin akan sedikit merepotkan, tetapi itu terserah padamu. Lagi pula, semuanya baik-baik saja selama yang melakukannya bukan anak manja yang tidak punya uang.